Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran yang ke-6 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SPDP. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Yang Pak Guru banggakan, untuk muatan bahasa Indonesia, kita hari ini akan masih belajar tentang memahami isi teks bacaan. Oleh karena itu, coba kalian perhatikan teks bacaan yang akan dibacakan oleh Pak Guru berikut ini. Teks bacaan ini berjudul Pasar Kelas. Pasar Kelas. Hari ini, kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, anak-anak, itulah teks bacaan yang sudah kita baca. Ya, kita berusaha untuk memahami apa sih isi bacaan tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tentunya jawabannya harus sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Pertanyaan pertama, siswa yang menjual barang disebut penjual. Ya, oke. Siswa yang membeli barang disebut pembeli. Ya. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang, yaitu jual beli barang. Ya, tadi ada penjual, ada juga pembeli. Kemudian ada juga barang yang dijual. Siswa membeli barang menggunakan uang. Ya, pasti. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Kira-kira ada barang apa saja ya? Iya, yang pertama es lilin, kemudian ada mie goreng, ada keripik, ada pisang goreng, dan ada alat tulis. Kemudian pertanyaan yang terakhir, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Menampilkan apa ya kira-kira tadi berdasarkan teks di atas? Iya, tarian. Jadi
Gunanya untuk tampilan tersebut adalah untuk memeriahkan acara pasar kelas. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Setelah ini akan dilanjutkan muatan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan matematika bersama Bumar. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika masih bersama dengan Bu Mar. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Sudah baca belum tadi wacananya tentang apa? Betul, tentang pasar kelas. Sayangnya kita belum bisa masuk seperti biasa, jadi tidak bisa mengadakan pasar kelas ya anak-anak. Nah, setelah tadi kalian menyimak bacaan tentang pasar kelas, nah, apa sih yang dilakukan teman-temannya Siti? Kita baca lagi yuk. Nah, Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari anak-anak. Jadi kita akan menukar satu uang atau pecahan uang dengan pecahan yang lainnya tapi dengan nilai yang sama atau dengan sama seperti pengelompokan yang kemarin kita pelajari. Nah, misalkan nih Siti punya uang Rp5.000. Nah, ini Rp5.000-nya Siti ya anak-anak ya. Mau Siti tukar dengan pecahan yang lain, tapi nilainya harus sama, Rp5.000. Oh, berarti bisa dong Bu Guru, 3.000 sama 2.000. Nah, itu tidak bisa ya anak-anak. Kenapa? Karena tidak ada pecahan uang Rp3.000. Kalian harus ingat pecahan berapa saja yang berlaku di Indonesia. Betul, ada 500, 200, Rp100, lalu Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Nah, kira-kira Rp5.000 ini bisa ditukar dengan pecahan uang berapa saja? Contoh ya anak-anak ya. Nih, pecahan uangnya bisa kita gambar ya. 2.000. Nah, 2.000-nya harus ada berapa banyak? Bisa 2.000-nya ada 2, lalu ditambah dengan 1.000-an. Nah, ini nilainya juga sama, 5.000 ya. Lalu bisa juga dengan uang 2.000-annya satu lembar, tapi 1.000-annya ada banyak, ada 3. 1, 2, 3. Nilainya juga akan sama, yaitu Rp5.000. Atau bisa juga kita tulis, ya anak-anak ya. Kalau ini kita gambarkan bentuk uangnya, kalau ini kita tulis. Misalkan yang pertama, 5 lembar uang 5 lembar uang 1.000-an. Nah, 5 lembar uang 1.000-an. Berarti ada berapa? Betul, 5.000. 5 lembar uang 1.000-an. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 sama dengan 5.000. Atau bisa juga 10 keping uang 500-an. Nah, 10 keping uang 500-an itu hasilnya juga akan sama, yaitu Rp5.000. Nah, selain uang 5.000 tadi sih. Nah, uang 2.000 juga bisa kita tukarkan dengan uang yang lain. Begitu juga dengan uang Rp1.000. Misalkan contoh lagi ya, Nak ya. Nah, di sini ada uang Rp2.000. Kita mau tukarkan uang Rp2.000 itu dengan pecahan berapa sih? Nah, yang pertama bisa kita menggunakan pecahan 1.000-an. Kira-kira ada berapa banyak 1.000-an yang dibutuhkan jika uangnya ada 2.000? Betul, ada 2 1.000-an ya. Bisa juga kalau kita tidak mau menggambar, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi, kemungkinan uang yang bisa atau pecahan uang yang bisa ditukar dengan 2.000 adalah nih 2 lembar 2.000-an. 2 lembar uang 1.000-an ya. Nih 2 lembar uang 1.000-an. Jadi uang Rp2.000 itu bisa ditukarkan dengan 2 lembar uang 1.000-an. Atau bisa juga nih uang 2.000-nya kita mau tukar. Tidak dengan uang kertas, misalkan uang logam. Boleh misalkan dengan uang 500. Nah, ada berapa keping? Kayak seperti kemarin kita sudah cari. 500 tambah 500 baru 1.000. Tambah 500 lagi 1.500, tambah 500 lagi 2.000. Berarti ada berapa keping 500-annya? Betul. Ada 4 keping uang 500-an. Jadi,
Uang Rp2.000 itu kemungkinannya bisa ditukar dengan 4 keping uang 500-an atau 2 lembar uang 1.000-an. Atau bisa juga kita campur, nah misalkan 1 lembar 1.000-an dan 2 keping 500-an. Boleh juga seperti itu. Atau pakai koin 200-an juga bisa ya. Nah lanjut ke uang Rp1.000. Uang Rp1.000 bisa kita tukarkan dengan pecahan berapa? Betul, 500. Ada berapa kira-kira? Betul, ada 2 keping 500-an ya. Nah, jadi uang 1.000 itu bisa ditukarkan dengan 2 keping uang 500-an. Atau Rp1.000 ini kita tukarkan dengan uang 200-an. Kira-kira ada berapa banyak? 1, ya, baru 200, 400, 600, 800, dan 1.000. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi uang Rp1.000 ini bisa kita tukarkan dengan 5 keping uang 200-an ya anak-anak. Bisa juga kita tukarkan dengan 10 keping uang 100-an. Atau kita mau campur 500-an dan 200-an juga 100-an. Boleh. Yang jelas, uang yang kita tukarkan itu nilainya harus sama. Dan pecahan yang ditukarkan harus yang berlaku. Ya, anak-anak. Nggak boleh uang Rp2.000 kita tukarkan dengan uang 700 dan 800. Tidak boleh, karena tidak ada pecahan 700 dan 800. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di pasar kelas tadi banyak yang menjual makanan dan minuman, ya. Siswa menjual berbagai makanan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis. Nah, ini yang dijual nih. Ada pisang goreng harganya Rp500, ada es merah harganya Rp1.000, ada sirup jeruk harganya Rp2.000, dan ada buku tulis yang harganya Rp3.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kira-kira kalau kita pasangkan barang dengan nominal uang yang tepat. Nah, misalkan pisang goreng. Pisang goreng tadi harganya 500. Kira-kira di kelompok sebelah kanan ini mana yang pecahan uangnya, kelompok uangnya yang bernilai Rp500? Oke, betul sekali yang paling bawah, kita tarik garis. Es jeruk harganya 2.000. Kira-kira gambar yang mana ya yang pecahannya 2.000? Ini 500 tambah 500, 1.000. Bukan berarti. Ini 2.000 tambah 1.000, 3.000. Bukan. Oke, betul sekali. Yang ketiga ya. Nah, kemudian ada sirup merah. Wah, sirup merah harganya Rp1.000. Nah, betul sekali pasangannya ada 500 tambah 500, jadi 1.000. Yang terakhir ada buku tulis. Berapa harga buku tulis? Rp3.000. Otomatis dia jawabannya adalah yang ini. Nah, seperti ini. Mudah ya anak-anak ya. Nah, dari barang yang tadi dijual ya ada pisang goreng, sirup merah, sirup jeruk, dan buku tulis. Kira-kira bisakah kalian menjawab pertanyaan berdasarkan gambar di atas? Pertanyaan pertama, barang apa yang harganya paling murah? Kita lihat di sini yang harganya paling murah. Oh, ada pisang goreng karena hanya Rp500. Berarti jawabannya, barang yang paling murah adalah pisang goreng. Lalu yang kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Wah, mana ya? Betul, ada buku tulis yaitu Rp3.000. Jadi, barang yang paling mahal adalah buku tulis. Lalu yang ketiga, urutkan barang-barang tersebut dari yang paling murah. Nah, kita urutkan barang-barangnya dari yang paling murah. Yang mana dulu nih yang paling murah? Tadi, pisang goreng. Ya, terus sirup merah, sirup jeruk, dan terakhir ada buku tulis. Nah, mudah kan anak-anak ya? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Setelah muatan matematika ini, kalian akan berlanjut dengan muatan SBDP bersama Bu Saima. Ya, tetap semangat anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Anak-anak masih tetap semangat?
setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan dengan Bu Mariani dengan muatan matematika. Hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Ima, tapi dengan muatan SBDP. Tetap semangat! Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar bahwa ada gerak dasar tari, yaitu menggunakan anggota tubuh, kepala, tangan, dan kaki. Nah, hari ini kita akan mencoba menari tarian menanam jagung. Anak-anak perhatikan ya gambar pertama. Gerakan awal ketika masuk panggung. Gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kaki jalan di tempat. Gerakan kedua, gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Gerakan ketiga, yaitu gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Gerakan selanjutnya adalah gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan ke depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang. Dilakukan secara bergantian. Sedangkan gerakan berikutnya adalah gerakan mencangkul. Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Gerakan berikutnya adalah tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping, di samping kepala. Gerakan kaki jalan di tempat. Sedangkan gerakan terakhir adalah kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Anak-anak boleh mencobanya dari gerakan pertama sampai gerakan terakhir. Kalau anak-anak bingung, bisa lihat gambarnya atau keterangan kalimatnya. Bagaimana anak-anak harus melakukan gerakan itu. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan menyimaknya. Seperti biasa, kita baca doa sesudah belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Insyaallah apa yang kamu pelajari hari ini bermanfaat dan semakin menambah ilmu pengetahuanmu semakin luas. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat walaupun ada sebagian yang belajar di rumah. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.